Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya kita tetap sehat dan Tuhan selalu menolong kehidupan kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini, karena masih dalam suasana Paskah, izinkan saya untuk menyampaikan selamat hari Paskah. Saya percaya Bapak Ibu telah menikmati karya penebusan Tuhan yang secara luar biasa, yang rela mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kita, sehingga kita telah dimenangkan, kita telah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Pada saat ini Bapak Ibu, saya sangat rindu untuk sharing kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, yang saya kutip dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, yang sangat memberkati saudara. Dan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia akan muncul seperti fajar, dan ia akan datang kepada kita seperti hujan, dan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengenal siapa yang menjadi juru selamat. Dan juga saya percaya Bapak Ibu sudah mengenal siapa yang menjadi penebus dari segala dosa-dosa kita. Dan firman Tuhan ini Bapak Ibu mendorong kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan ini saudara, tidak ada batasan usia atau sudah berapa lama pengikutan kita kepada Kristus. Tetapi setiap hari kita harus betul-betul mengenal Tuhan, mendalami dan juga menegaskan kepada kita semua untuk berusaha lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar, sehingga pengenalan kita akan firman Tuhan menjadi tepat sasaran saudara. Dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan menjadi sia-sia. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, yang mengandung banyak makna. Ketika kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak mungkin bisa mengasihi orang tersebut, karena kita tidak mengetahui apapun tentang orang tersebut saudara. Perkenalan membuat kita menjadi lebih akrab dan tahu apa yang menjadi keinginan orang tersebut. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, juga berlaku hal demikian tentang pengenalan kita kepada Tuhan. Kata mengenal sendiri Bapak Ibu diambil dari bahasa Ibrani, yaitu yada, yang diartikan adalah memahami, mengetahui, mencari tahu, atau mengenali seseorang, atau pernah mengalami. Dan padanan dalam bahasa Yunani adalah ginosko, yang diartikan sebagai pengetahuan yang didapat melalui pengalaman. Sekarang Bapak Ibu, untuk mengenal Tuhan kita harus tahu bagaimana cara untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Kalau zaman dahulu kita sudah mengetahui bagaimana manusia ingin mengenal Tuhan, mengenal Allah secara fisik, sehingga manusia menggunakan berbagai macam cara untuk mengenal Tuhannya. Salah satu cara yang dipakai manusia adalah membuat patung untuk disembah. Ya, kita bisa lihat dalam kitab Perjanjian Lama saudara, dan juga kita juga lihat dalam Perjanjian Baru. Cara yang dilakukan pada saat itu sungguh tidak menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan adalah roh, dan Tuhan yang kita sembah tidak mau disamakan dengan ciptaan yang lainnya, sehingga kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, untuk mengenal Tuhan bukanlah mempersonifikasikan Allah dalam bentuk wujud patung atau menyerupai benda lainnya, karena Tuhan telah memberikan cara kepada manusia mengenal dirinya, yaitu yang pertama adalah melalui ciptaannya atau melalui karyanya. Manusia dapat mengenal Tuhan melalui hasil karya yang sangat ajaib di alam semesta ini, di bumi kita ini. Kita tahu bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini saudara, dan mengatur sedemikian rupa detailnya sehingga kita bertahan sampai sekarang. Kita bisa ada sampai sekarang.
Dikatakan dalam kitab Mazmur 19 ayat 2 sampai yang ketiga bahwa melalui langit dan cakrawala manusia dapat melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan dan mengetahui betapa ajaib dan hebatnya Tuhan itu, saudara. Luar biasa, saudara, ketika kita pahami, ketika kita mendalami bagaimana mengenal Tuhan dengan karya yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita, sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan yang kita kenal sekarang di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan benar, yaitu melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang kita baca selama ini. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan sampai sekarang yang berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pasti sudah mengerti bagaimana Alkitab begitu sangat jelas mencatat mengenai siapa Allah itu. Dan melalui Alkitab kita dapat mengenal Tuhan, bagaimana maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti kita yang terus menggali kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Semakin hari kita semakin kaya akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan juga semakin kita mengerti tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Sehingga kita semakin mengerti mau dibawa kemana kerohanian kita, mau dibawa kemana kekristenan yang kita ikuti, yang kita pelajari selama ini. Tujuan pengikutan kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita harus mempelajari dan mendalami firman Tuhan sehingga kita bisa lebih lagi mengenal Tuhan dan lebih intim lagi dekat kepada Tuhan. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang sangat memberkati kehidupan kita. Bagaimana mereka betul-betul mengenal Tuhan yang mereka ikuti, yang mereka sembah. Salah satu contohnya, saudara, yang kita kenal adalah Bapak Abraham. Kita sudah pasti mengenal siapa itu Bapak Abraham. Sampai ia dijuluki Bapa bagi orang yang percaya. Bagaimana ia mengenal Tuhannya, tingkat kepercayaannya kepada Tuhan, yang Tuhan uji dan Tuhan bawa keluar dari tanah Ur Kasdim, keluar dari zona nyamannya, ke tanah yang belum pernah ia mengerti sama sekali, saudara. Dengan tuntunan Tuhan dan iman Abraham kepada Tuhan, proses perjalanannya menuju tanah perjanjian, sampai janji Tuhan tentang keturunannya Tuhan genapi dalam kehidupannya. Itu semua terjadi berkat pengenalan Abraham kepada Tuhan yang dia sembah. Saya yakin Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan yang sama yang kita sembah pada saat ini. Sehingga janji Tuhan di dalam kehidupan kita juga pasti akan tergenapi, saudara. Setelah pengenalan kita akan Tuhan benar dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka janji Tuhan kepada kita yang mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan akan memperoleh berkat yang terbaik dari Tuhan kita. Dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3b dikatakan Tuhan pasti muncul seperti fajar di dalam kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Tuhan katakan Dia tidak pernah janjikan langit selalu biru. Dan Tuhan tidak pernah janjikan hidup tanpa tantangan, saudara. Tapi Tuhan berjanji memberikan kemenangan bagi orang yang mengenal Tuhan. Tuhan janji memberikan kemerdekaan bagi orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang meneguhkan iman kita dan menerangi jalan-jalan kita, saudara. Tuhan pasti muncul seperti fajar. Fajar sendiri berbicara tentang bagaimana kehangatan, pengharapan hidup, keluar dari masa yang sukar. Ini adalah janji dan berkat Tuhan bagi kita, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan dikatakan dalam selanjutnya, dan Tuhan akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bagi kita, orang yang betul-betul berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tahu, Bapak Ibu, bahwa hujan ini berbicara tentang berkat. Hujan ini berbicara tentang kelimpahan. Dan Tuhan dengan tegas katakan kepada kita, seperti hujan pada akhir musim. Artinya, saudara, bagaimana kita, pengikutan kita kepada Tuhan yang sedang berjuang, berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, harus dapat bertahan sampai pada kesudahannya. Karena orang yang dapat bertahan sampai pada kesudahannya, saudara, pasti akan selamat. Dan kitab Wahyu
8 kali Tuhan katakan, 8 kali Tuhan ingatkan, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, ia akan memperoleh semua yang akan Tuhan janjikan, yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Dan ini akan terjadi bagi orang yang mengenal Tuhan. Dan ini akan terjadi bagi orang yang berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, jangan berhenti pengenalanmu kepada Tuhan. Jangan berhenti. Terus tingkatkan iman. Terus tingkatkan pengharapanmu, kasihmu kepada Tuhan, sehingga genaplah apa yang Tuhan janjikan bagi kita yang mengenal Tuhan, yang menjadikan kita lebih intim lagi pengenalan kita kepada Tuhan, sampai kita dipersiapkan menjadi mempelai perempuannya, dan Tuhan yang kita sembah menjadi mempelai pria surga. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan yang singkat ini, yang sangat memberkati kita ini, terus tingkatkan imanmu kepada Tuhan, tingkatkan pengenalanmu kepada Tuhan, sehingga janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.